Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita hadiahkan solawat buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehilda selaku dosen pembimbing mata kuliah usul fikih dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fatihah, NIM 202001941. Saya mengambil jurusan akuntansi syariah semester 2 di STIE Syariah Bengkalis. Baiklah, di video kali ini saya diberi tugas oleh Ibu Sukma Mehilda untuk menjelaskan tentang materi memahami konsep ijtihad. Alangkah baiknya sebelum memulai, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Adapun beberapa pengertian tentang ijtihad. Yang pertama, kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-takkah atau daya kemampuan dan kekuatan. Yang kedua, kata al-jad yang berarti al-mashkah atau kesulitan dan kesukaran. Yang ketiga, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna ba'zal al-wus wa al-majhud atau pengerahan daya dan kemampuan, ataupun pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Yang keempat, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Yang kelima, di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Maksudnya di sini, ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan Hadis. Lalu, orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan Hadis. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh pelaksanaan ijtihad, yaitu proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkan 1 Syawal. Selanjutnya, dalil hukum ijtihad. Ada beberapa dasar hukum diharuskannya ijtihad. Di antaranya yang pertama Al-Quran. Dalil hukum ijtihad di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Maksud dari firman yang tadi, yang dimaksudkan dengan dikembalikan kepada Allah dan Rasul ialah bahwa bagi orang-orang yang mempelajari Quran dan Hadis supaya meneliti hukum-hukum yang ada alasannya, agar bisa diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum. Hal ini adalah ijtihad. Yang kedua, yaitu al-hadis. Kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtihadlah kamu karena tiap-tiap orang akan mudah mencapai apa yang diperuntukkan kepadanya. Maksudnya, hikmah apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran, maka ia mendapat 2 pahala. Pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran, maka ia mendapat 1 pahala, yaitu pahala melakukan ijtihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang ketiga yaitu ijma. Umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad. Dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Di antara buah dan hasil ijtihad ini adalah hukum-hukum fikih yang cukup kaya yang ditolerankan para mujtahid sejak dulu sampai sekarang. Demikian juga, perkara-perkara yang tidak ada nasnya menuntut adanya ijtihad agar bisa menjelaskan hukum syara'nya dengan menggunakan salah satu cara istidlal. Baiklah, selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat ijtihad. Pada dasarnya, ijtihad memiliki fungsi membantu manusia menemukan solusi hukum suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad ini untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, ijtihad dianggap telah memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu saja yang telah memenuhi syaratnya. Di sini ada beberapa manfaat ijtihad. Manfaat dari ijtihad yang pertama, ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, hanya orang-orang tertentu dan telah memenuhi syarat saja yang bisa melakukan ijtihad. Jadi, syarat-syarat apa saja yang dilakukan mujtahid untuk melakukan ijtihad? Syarat yang pertama yaitu mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum itu, meski tidak hafal di luar kepala. Yang kedua, mesti mengetahui bahasa Arab dengan alat-alat yang berhubungan dengan itu, seperti nahwu, sorof, ma'ani, bayan, badai, agar dengan ini mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran atau As-Sunnah dengan cara berfikir yang benar. Yang ketiga, mengetahui ilmu usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang seluas-luasnya, karena ilmu sebagai dasar berijtihad. Yang keempat, mesti mengetahui soal-soal ijma, hingga tiada timbul pendapat yang bertentangan dengan ijma itu. Yang kelima, mesti mengetahui nasikh mansukh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ijtihad. Di dalam ijtihad terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan atau manfaat, sebab, bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah salah satu penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaan. Dan yang keempat, sudus zariyah. Sudus zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, dan haram demi kepentingan umat. Yang kelima, istishab. Istishab adalah suatu penetapan hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Yang keenam, uf. Uf adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh, istihsan. Ihtisan ini suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara yang mengharuskannya. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga hasil yang didapat dari penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan saya tadi, saya mohon maaf. Terima kasih.
atas perhatiannya, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليكن يومك للشعب ودادا